Kembali di Ayus Pagi, pemirsa, 6 rumah di Jalan Abdul Muthalib Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Api diduga berasal dari salah satu rumah yang ditinggal penghuni. Sebanyak 6 rumah warga di Jalan Abdul Muthalib Samarinda, Kalimantan Timur, ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran sedikit kesulitan memadamkan api karena banyaknya warga yang menonton. Api diperkirakan berasal dari lantai 2 salah satu rumah warga yang sedang ditinggal penghuninya. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Api berhasil dipadamkan setelah 11 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kita dapat ketahui 6 buah rumah, 3 rumah loteng. Kayu rata-rata. Rata-rata semuanya kayu. Semuanya kayu. Ada korban jiwa? Korban jiwa kita belum dapat informasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Maskar Diansyah, Anyus melaporkan. Kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sabtu siang. 2 rumah warga dan 1 kantor bank sampah habis terbakar. Lingkungan masih di perang kebakaran supaya segera merapat ke TKP. Pemukiman padat penduduk di Jalan Olahraga Kecamatan Olewali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar Sabtu siang. 2 rumah dan sebuah kantor bank sampah habis terbakar dalam sekejap. Seorang penghuni rumah yang merupakan lansia terluka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kalau untuk sekarang korban masih dievakuasi di salah satu rumah warga di Puskesmas. Untuk sementara sambil menunggu korban stabil, nanti akan kami minta keterangan juga bagaimana. Api merambat dengan cepat karena kencangnya tiupan angin dan padatnya pemukiman. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun tidak membuahkan hasil. 4 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Asap pekat membuat petugas kesulitan untuk mencapai titik api. Api diduga berasal dari dapur rumah yang dihuni seorang lansia bersama cucunya. Polisi kini tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, Ayus melaporkan. Sebuah rumah di Mojokerto, Jawa Timur ludes terbakar dan salah satu penghuninya terluka. Kebakaran akibat bensin dari pom mini menyambar kompor. Kobaran api membakar habis rumah milik Suyati di Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sesekali terdengar ledakan yang berasal dari sebuah pom mini di dalam rumah. Warga mengatakan kebakaran terjadi ketika anak pemilik rumah hendak menuangkan bensin dari pom mini ke jerigen. Pom mini, terus tumpah, terus apa itu? Kompor, ya. Itu kompornya nyala atau gimana, Pak? Kompornya itu nyala atau gimana? Iya, nyala sudah dimatikan. Terus? Tinggal panas murup itu. Oh, bensinnya tumpah berarti ke lantai. Ya. Bensinnya tumpah ke lantai. Ya. Setelah terbakar selama 1 jam, api berhasil dipadamkan oleh 2 unit mobil pemadam kebakaran. Dalam peristiwa kebakaran ini, anak pemilik rumah bernama Harjo terluka ketika berusaha menyelamatkan ibu dan penghuni lainnya. Korban kini masih dirawat di Rumah Sakit Sakinah, Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, Anyus melaporkan. Pasangan suami istri diamankan warga karena diduga melakukan penipuan dengan modus investasi minyak goreng bodong. Kerugian warga diperkirakan hingga 1 miliar rupiah. Mikir nggak ngancurin keluarga orang, masa depan keluarga orang, iya doang. Sekarang Mas bertanggung jawab apa? Penjara. Bisa balikin uang saya nggak? Bisa nggak, Mas? Saya ganti uang orang pakai apa? Jangan iya aja, Mas. Wanita ini terus mencaci pelaku investasi minyak goreng bodong. Ia kecewa lantaran teman dekatnya tega menipu dirinya dengan modus menjual sembako dengan harga sangat murah.
Namun sembako yang dijanjikan tidak kunjung tiba hingga saat ini. Gak ada uang dari kemarin, bilang jangan kayak gini, saya kan begadang, punya bayi Pak umur 7 bulan dengan teganya kayak gini. Dia teman saya dari SD sampai SMA. Semuanya 90 juta. Pasangan suami istri warga Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur ini diamankan warga di rumah ketua RT. Sementara itu, warga lainnya yang mengetahui pelaku sudah diamankan di rumah RT setempat terus berdatangan untuk menyerahkan bukti-bukti. Rencananya pelaku akan dibawa ke Polres Jakarta Timur usai warga yang merasa dirugikan menyerahkan sejumlah bukti. Total kerugian dari investasi bodong ini mencapai hampir 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Antrian minyak goreng curah terjadi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 9 ton stok minyak goreng curah ludes dalam waktu 3 jam. Antrian berjam-jam terjadi saat ibu-ibu hendak membeli minyak goreng curah dari agen di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pasokan minyak goreng yang terbatas membuat ratusan warga antri sejak subuh. Mereka berebut jatah minyak goreng curah sebanyak 9 ton yang stoknya baru datang dari distributor. Warga hanya diberi jatah pembelian 10 liter per orang, sementara pengecer mendapatkan jatah pembelian sebanyak 40 liter. Harga minyak goreng curah dibanderol Rp14.750 per liter. Dan dalam waktu 3 jam saja, stok 9 ton minyak goreng langsung habis terjual. Datang 9 ton dari agen untuk didistribusikan ke wilayah Matakali dengan harga eceran Rp14.350. Namun pembelian dilakukan pembatasan, yaitu jika pembelian yang dilakukan oleh pengecer maka dibatasi sebanyak 40 liter. Namun kalau bagi pengguna rumah tangga dibatasi sebanyak 20 liter. Terbatasnya pasokan diduga menjadi pemicu lonjakan harga minyak goreng curah di Kecamatan Matakali, Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Ratusan warga rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp14.000. Tingginya harga minyak goreng kemasan membuat warga kewalahan untuk mengolah makanan. Beginilah suasana antrian warga desa Muara II, Lebak, Banten untuk mendapatkan minyak goreng murah. Warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter. Setiap warga dapat membeli 10 liter minyak goreng curah yang disediakan oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, Banten. 10 liter saja, dapatnya kan 10 liter. Jadi, udah lama ngantrinya? Udah lama, dari tadi ngantri, makanya saya pegel banget kakinya. Berapa liter per orangnya, Bu? 10 liter. 10 liter? Ya. Itu sangat kejangkau ya, bisa sangat membantu ya? Iya sangat banget, soalnya kan mahal banget ya minyak sekarang, jadi ya udahlah lumayan. Persiapannya selagi langka minyak untuk di Banten kita selalu disuplai nanti. Sampai kapan itu, Pak? Sampai harga minyak kondusif dan bisa terjangkau dengan masyarakat, jangan terlalu mahal. Warga berharap bantuan minyak goreng murah ini dapat dilakukan setiap minggu agar kebutuhan harian minyak goreng warga tercukupi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Antrian minyak goreng jenis premium juga terjadi di Tanjung Redap, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Uniknya warga bahkan menggunakan helm dan sandal untuk mengantri. Seperti inilah antrian minyak goreng yang ada di Tanjung Redap, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Puluhan warga antri di depan toko swalayan demi mendapatkan minyak goreng yang kian langka. Bahkan mereka meletakkan helm dan sandal di halaman toko swalayan sebagai pengganti nomor urut antrian. Masing-masing warga hanya diberikan jatah 1 bungkus minyak goreng dengan harga Rp52.000. Pihak toko swalayan juga melibatkan aparat keamanan untuk membantu menertibkan antrian pembelian minyak goreng ini. Iya, saya
1:30. Terus? 1:30 udah rame, udah penuh. Antri pakai helm? Dapatnya berapa liter, Bu? 2 liter. Harga berapa, Bu? 52.500. 52.000. Toko swalayan menyiapkan stok minyak goreng sebanyak 100 bungkus setiap hari untuk warga. Dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengurangi tekanan daya beli akibat kenaikan harga pangan, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai minyak goreng bagi masyarakat. Bantuan senilai Rp300.000 akan diberikan kepada penerima bantuan pangan non-tunai selama 3 bulan. Harga minyak goreng yang cukup tinggi imbas dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional membuat masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng murah. Bahkan, warga rela berdesak-desakan menyerbu operasi pasar murah minyak goreng. Mereka rela mengantri selama 6 jam. Warga mengaku sulit mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Karena itu terpaksa dirinya harus berebut antrian dengan ratusan warga lainnya sejak pagi hari. Meskipun hanya mendapatkan 2 liter minyak goreng. Alhamdulillah senang banget. Walaupun cuma 2 liter, Bu? 2 liter doang. Nah emang Ibu di pasaran masih mahal? Mahal, sekitar 54. Untuk ukuran? Ukuran 2 liter. 2 liter ya? Makanya bela-belain ke sini ya, Bu ya? Bela-belain kita di sini. Sementara itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai minyak goreng senilai Rp100.000 per bulan kepada sejumlah masyarakat. Bantuan yang diberikan kepada 20,5 juta keluarga itu diberikan untuk mengurangi beban masyarakat. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai BPNT dan program Keluarga Harapan PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulannya, pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni. Sejak akhir tahun lalu, harga minyak goreng melambung. Pemerintah pun sempat menerbitkan aturan harga eceran tertinggi. Namun, karena terjadi kelangkaan minyak goreng, pemerintah menghapus kebijakan harga tersebut. Pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan, percepatan vaksinasi terus digencarkan di sejumlah daerah, termasuk vaksinasi booster bagi warga yang akan mudik di Jawa Timur. Para penumpang bis yang datang maupun yang akan berangkat di Terminal Purabaya menjalani vaksinasi booster yang disediakan tim vaksin Polresta Sidoarjo. Antusias penumpang yang hendak divaksin booster cukup tinggi. Hal ini karena aturan baru pemerintah yang mewajibkan warga yang akan mudik telah divaksinasi tahap 3. Animo luar biasa, cukup banyak yang mengadakan vaksin booster. Alhamdulillah stok vaksin masih mencukupi. Apabila stok kami dari Polres habis, kami akan komunikasi dengan Bidokes Polda. Gerai vaksin booster di Terminal Bis Purabaya menyediakan 500 dosis jenis AstraZeneca setiap harinya. Percepatan vaksinasi terus digencarkan Binda Sulawesi Tengah. Seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di musala dan masjid pada bulan Ramadan, Kabinda Sulteng Brigjen TNI Andi Chandra mengatakan vaksinasi diprioritaskan bagi para ulama dan ustadz. Dalam vaksinasi ini, Binda Sulteng bekerja sama dengan MUI serta komunitas kajian Islam Majelis Cendana. Tercatat ada 1.000 pendakwah yang mengikuti vaksinasi. Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Abdullah Nur menegaskan bahwa vaksinasi di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan jemaah Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur menggelar sholat tarawih perdana sejak pandemi COVID-19. Tarawih kali ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Ribuan jamaah melaksanakan sholat tarawih di Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur. Tarawih perdana ini digelar sejak pandemi COVID-19. Meski tak ada jaga jarak, para jamaah harus memakai masker. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga melaksanakan sholat tarawih di Masjid Al-Akbar Surabaya.
Selama sholat tarawih, imam membacakan surat-surat pendek, sedangkan ceramah dipatasi hanya 10 menit. Masyarakat cukup antusias menyambut Ramadan 1443 Hijriah, tapi mereka juga patuh dengan prokes yang sudah diterapkan Masjid Al-Akbar Surabaya. Mereka memakai masker, kemudian mereka juga memasukkan sandal dibawa ke dalam masjid sehingga tidak ada kerumunan setelah sholat. Mereka juga ada cek suhu, semuanya dipatuhi oleh masyarakat. Pelaksanaan sholat tarawih tanpa jaga jarak antar jamaah dilakukan dengan ketentuan PPKM level 1 yang berlaku di Surabaya, Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, puluhan warga desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar mengadakan Festival Meriam Bambu. Festival ini diikuti oleh 50 masjid di sekitar Gondosuli. Ratusan warga desa Gondosuli, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah berkumpul di lapangan desa untuk menyaksikan acara Festival Meriam Bambu Nasional yang diselenggarakan salah satu masjid di desa Gondosuli. Satu persatu para santri unjuk kebolehan membunyikan meriam bambu untuk memeriahkan festival ini. Kegiatan ini merupakan kali pertama yang dilakukan pengurus Masjid Al-Furqon. Festival meriam bambu adalah budaya kearifan lokal yang biasa dilakukan warga setempat untuk menyambut bulan Ramadan. Wong Bumbung sendiri adalah budaya kearifan lokal yang hampir punah, yang biasanya hadir di setiap mau Ramadan. Sudah jarang-jarang, sekarang kita angkat lagi untuk menjadi salah satu budaya kearifan lokal. Puluhan meriam berjajar rapi di tengah lapangan. Bahkan beberapa meriam bambu dihiasi dengan cat warna-warni serta didesain layaknya meriam perang. Untuk mengikuti lomba festival bumbung antar desa atau meliputi kelurahan gitu, kelurahan Gondosuli. Untuk persiapan dari Trogon Bringo sendiri, tari bambu sendiri, saja alat-alatnya, intinya tidak membeli semua. Ratusan warga yang menonton di tepi lapangan antusias melihat festival meriam bambu ini. Festival meriam bambu ini diikuti oleh 50 masjid di sekitar desa Gondosuli. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Januar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, konferensi tingkat tinggi G20 menjadi berkah tersendiri bagi pelaku UMKM khususnya asal Jawa Barat. Presiden Joko Widodo akan menjadikan produk UMKM asal Pasundan menjadi salah satu souvenir bagi tamu VIP KTT G20 yang akan digelar pada bulan Oktober mendatang. Produk UMKM asal Jawa Barat, jam tangan kayu dari Pala Nusantara ini dipilih Presiden Joko Widodo menjadi salah satu souvenir bagi tamu VIP konferensi tingkat tinggi G20. Jokowi memilih produk tersebut saat mengunjungi stan pameran Provinsi Jawa Barat dalam ajang Inacraft 2022 di Jakarta Convention Center. Jawa Barat diberi kehormatan sebagai ikon pameran ya, makanya punya pavilion terbesar, dikunjungi pertama oleh Pak Presiden tadi, dan yang kita tampilkan yang di Jawa Barat adalah 90% yang sudah ekspor, yang jadi kualitasnya keren-keren dan disukai oleh dunia. Dalam ajang Inacraft 2022, Pemprov Jawa Barat melibatkan 335 pelaku UMKM dengan berbagai produk unggulannya. Ajang ini diharapkan dapat memulihkan perekonomian nasional, khususnya di sektor UMKM. Dari Jakarta, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, deklarasi dukungan terhadap Menparekraf Sandiaga Uno di Pilpres 2024 datang dari ratusan relawan di Jember, Jawa Timur. Deklarasi dukungan terhadap Menparekraf Sandiaga Uno sebagai calon presiden 2024 digelar di situs Duplang, Desa Kamal, Arjasa, Jember, Jawa Timur. Deklarasi dihadiri ratusan relawan mulai dari pelaku UMKM, ibu-ibu, milenial hingga tokoh masyarakat. Sandiaga dinilai bisa mengangkat perekonomian Indonesia karena memiliki program mengentaskan kemiskinan melalui kebangkitan UMKM. Selain deklarasi, relawan Sandi Uno Fans Club Jember ini juga membagikan sembako berupa minyak, beras, dan perangkat kesehatan. Yang pertama, Bang Sandi memang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia karena selain orangnya merakyat,
low profile. Beliau juga aktif dalam mengangkat perekonomian masyarakat, terutama papan bawah, kemudian di pariwisata, juga di UMKM utamanya, yang memang beliau sangat memberikan harapan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan Digital Innovation Award 2022 kategori Digital Innovation for Disaster Risk Reduction. Penghargaan tersebut sukses diraih berkat kecanggihan War Room Innovation for Public Service and Crime Reduction. Digital Innovation Award 2022 diterima secara langsung oleh Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Menurutnya, begitu banyak pihak yang terlibat dalam terciptanya War Room milik Pemkot Makassar. War Room yang terkoneksi dengan ratusan CCTV dalam kota selama 24 jam memiliki kualitas gambar resolusi tinggi sehingga dapat mendeteksi logam, senjata tajam, serta busur panah hingga radius 4 km. War Room juga dapat merekam pelanggaran lalu lintas di berbagai sudut jalan Kota Makassar. Penghargaan ini dipersembahkan Wali Kota kepada segenap pihak yang telah banyak berkontribusi dalam kesuksesan inovasi War Room yang menjadikan Makassar sebagai salah satu kota dengan sistem keamanan berbasis digital terbaik di tanah air. Saya kira ini adalah salah satu yang alhamdulillah kita dapat penghargaan. Di sini adalah crime reduction. Ya, kita memang dengan sistem yang kami buat bersama kepolisian, kami berhasil meredam atau menurunkan tingkat kriminalisasi kriminalitas di Kota Makassar. Digital Innovation Award 2022 merupakan apresiasi MNC Portal Indonesia kepada pihak-pihak yang sukses menciptakan dan mengembangkan inovasi berbasis digital. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasar tradisional terbesar di Uzbekistan menawarkan kuliner Ramadan yang sehat untuk para turis. iNews Pagi akan segera kembali usai jeda berikut.